Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Kita masih dalam rangka Prapaskah. Mari kita menjaga hati supaya pada saatnya kita boleh merasakan peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita, mengalami pembaharuan. Tema kita adalah jaga hati. Bacaan dari Injil Matius pasal 22 ayat 37. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekalipun kami mengucap syukur kepada Engkau dalam banyak perkara, tetapi seringkali kami kurang menjaga hati kami, hingga kami juga banyak menyakiti hati Engkau melalui sikap hidup dan perbuatan kami. Ampunilah kami, berikan kami kekuatan iman untuk kami boleh menjaga hati, sehingga kami menjalankan kehidupan seturut kehendak-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar firman yang kami baca dan renungkan boleh senantiasa menjadi kekuatan yang baru. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak di antara kita sebagai orang Kristen ini seringkali tidak atau kurang menjaga hati. Artinya menjaga, mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, bahwa mengasihi Allah itu harus dengan segenap hati, dengan akal budi, dengan seluruh kekuatan hidup kita. Tapi seringkali emosi kita itu lebih kuat. Oleh karena itu masa-masa Prapaskah, masa-masa puasa ini mari kita kembali menata pemahaman iman kita, kasih kita, perilaku hidup kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu caranya dengan menjaga hati. Menjaga hati itu artinya mengasihi Allah dengan segenap hati dan akal budi, dan di dalam prakteknya nanti kita akan merasakan ketika kita selalu menjaga hati kita untuk Allah, itu terwujud kepada sesama, maka hidup kita ini dipenuhi damai sejahtera. Mungkin kadang-kadang terjadi gesekan, salah paham, ketersinggungan, tetapi setelah kita menyelesaikan dengan baik, maka segala kejengkelan, kemarahan itu akan hilang. Dan ketika kita merasakan bahwa Allah itu menjaga hati kita dan kita mau senantiasa menjaga kasih Allah melalui hati dalam hidup kita, kita akan merasakan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan itu sungguh tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan rupiah. Tidak bisa diukur dengan sekedar kesehatan. Tidak bisa diukur dengan apapun. Karena damai sejahtera Tuhan itu betul-betul membuat kita merasakan kita hidup bersama dengan kasih-Nya yang membangunkan kita kembali dari segala keletihan, dari segala keterpurukan, dari segala kesusahan. Mungkin ada di antara Anda yang protes dan mengatakan, aku ini terpuruk. Bagaimana kami bisa merasakan atau aku bisa merasakan kasih Allah itu? Aku sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, tapi tetap terpuruk. Nah, itu artinya kalau kita belum bisa merasakan kasih Allah dan kita belum bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, maka kita selalu merasa terpuruk, jatuh, sedih, bingung, marah. Sebaliknya, orang yang bisa mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dia mulai merasakan sukacita dan kekuatan baru. Bisa merasakan pandangan-pandangan hidup baru. Bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri itu menghadapi ekonomi yang susah. Nah, ketika mereka sedang kebingungan bagaimana bisa melanjutkan kehidupan ini karena ekonomi semakin terpuruk. Beberapa hari lalu kita mendengar berita yang cukup mengejutkan, ya. BI menghentikan sementara hak-hak orang untuk bisa berjual beli saham. Banyak orang terkejut, banyak orang menangis, banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk di dalamnya pasangan suami istri ini. Ketika mereka terpuruk,
bagaimana saham mereka kemudian menjadi berhenti. Padahal dikatakan suami istri muda ini baru mulai belajar jual beli saham. Ada banyak modal sudah dikeluarkan, tetapi kemudian situasi tidak pernah terduga. Nah, dalam keadaan seperti itulah kemudian sang istri berkata begini, kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus bangkit karena kita punya Tuhan yang hidup. Suaminya marah dan mengatakan, bagaimana bisa akal budiku sudah buntu seperti ini. Istrinya mengatakan, mari kita kembali mengasihi Allah di dalam Yesus dengan hati kita dipulihkan di dalam Yesus. Lalu jagalah kasih Yesus itu. Maka pasti kasih Yesus akan memberikan hikmat. Bagaimana jalan keluar dari keterpurukan seperti ini. Dan memang ekonomi yang semakin sulit menjadikan mereka itu belajar untuk mengenal bagaimana Allah mengangkat mereka. Nah, beberapa hari terakhir ini, setelah peristiwa mereka mengalami keterpurukan karena saham, dalam kebingungan, lalu mereka mencoba untuk mengatakan begini, Tuhan, Engkau mengaruniakan pada kami ini sebuah rumah, walaupun tidak besar. Tetapi mungkin Tuhan bisa mempergunakan rumah ini untuk kami hidup. Jadi rezekinya dari rumah ini, apa yang harus kami kerjakan? Buka warung belanjaan gitu ya, atau warung makan, atau jual apa saja yang Tuhan kehendaki. Mungkin ini ada hari raya besar kami bisa jual baju-baju, sepatu, dan sebagainya. Mereka itu masih bingung, apa ya yang bisa kami lakukan. Tetapi kemudian, tanpa mereka duga, tiba-tiba ada seorang temannya mengatakan begini, habis lebaran ini kan kemudian dilanjutkan dengan anak-anak ujian. Ya. Lalu setelah ujian mereka juga harus belajar untuk masuk ke perguruan tinggi. Aku lihat rumahmu cukup bagus, cukup layak, ayo kita buka bimbingan belajar. Kaget temannya. Lah caranya gimana? Kamu kan orang pinter, istrimu juga pinter. Ayo kita kerjasama, kita bertiga di sini. Kamu bidang apa, istrimu apa, dan aku apa. Nanti kita bagi hasil. Masa sih bisa? Yakinlah. Dan mereka sedang mengawali. Bagaimana mereka membuka kursus. Dan memang belum tahu hasilnya. Tetapi ketika mereka bangkit ada semangat dan mereka katakan, kami tidak boleh terpuruk sebab Tuhan kami hidup. Oleh karena itu mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jaga hati, jangan sampai terpuruk terus atau nekat melakukan hal yang salah. Karena Tuhan itu memberikan jawaban kadang-kadang di luar dugaan kita. Dan semangat mereka itu sekarang sudah didengar oleh banyak teman-teman yang punya anak. Ya. Teman-teman sebaya mereka, teman-teman di atas mereka, teman-teman pergaulan, teman-teman arisan, teman-teman apapun. Mereka tahu bahwa 3 orang ini sangat potensi. Lalu mereka katakan, ya sebagai pemula kami tidak mahal-mahal, yuk daftar yuk, gitu ya. Ini sangat menarik loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika mereka berkata, engkau masih memberikan pada kami sebuah rumah, biarlah rumah ini bisa menjadi jalan rezeki yang kau berikan tanpa diduga. Modalnya tidak ada, cuma bangku sama meja sedikit. Tetapi diharapkan hasilnya bisa memberikan kecukupan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seseorang menjaga hati untuk tidak kecewa terlalu dalam, lalu berbalik kepada Tuhan dengan tetap percaya kasih Tuhan, maka jalan Tuhan juga akan terbuka. Masa-masa Prapaskah ini mengajak pada kita untuk mengasihi Allah kembali. Dengan tetap kita percaya dan jagalah hati kita untuk tidak selalu terbawa emosi arus dunia yang menakutkan ini. Selamat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terkadang memang pikiran kami kosong, terkadang pikiran kami buntu, kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kami dikuatkan oleh firman. Ketika kami belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami,
Maka disitulah karya Allah yang besar di dalam Yesus akan mengalir kembali. Biarlah kami rasakan cinta kasih Kristus yang memberi kehidupan dan pengharapan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.